Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam walladzi amarna bi an na'malas salihati wajtinabal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Fatadhakkaru fi qawlihi ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tomatoki sila suraki andiki anak jamaah Jumat yang kedua pada masyarakat Allah Ta'ala. Mari kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh karena berbagai nikmat yang kita rasakan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, harta keturunan, dan yang terpenting adalah nikmat iman yang membawa kita hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yakni salat Jumat. Semoga kehadiran kita semua tambah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat serta salam kita peruntukkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah, Nabi sebagai qudwah, ikutan yang terbaik buat kita. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang singkat ini, judul khutbah yang ingin saya sampaikan adalah iman dan fungsinya dalam kehidupan kita. Iman adalah sangat penting. Iman adalah kepercayaan, pembenaran. Lawan daripada iman adalah kufur, ingkar, masaka. Iman dalam istilah itu kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Kesesuaian ucapan, hati, dan amal, itulah iman. Sehingga kadang ada orang saya dengarkan mengatakan begini, dampak-dampak ki masyarakat itu kumananaka, tapi itu hanya di mulut, bukan di hati. Kalau kita melihat pengertian ini, sebenarnya iman itu si cocok pitimunda tahu si bawang kau kena. Engkau tahu kesehariannya masalah itu dari dalam sebenarnya, tidak bisa direkayasa. Kalau hanya satu kali saja mungkin saja bisa, tapi kalau berkali-kali, sama hanya berjamaah, kalau satu kali bisa jadi rekayasa. Tapi orang yang aktif berjamaah itulah yang susah.
Sehingga iman itu ketika kita bilang saya iman percaya berjamaah itu pahalanya begini, saya yakin dengan salat berjamaah, lalu kita buktikan, itulah yang disebut dengan iman. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji kepada hambanya. Apa kata Allah? Man amila salihan. Barang siapa yang melakukan amal saleh. Nigi top fugo amala saleh, amala madeceng, amala magesing. Amal saleh itu adalah amal yang menurut akal benar dan menurut agama benar. Kadang-kadang akal bilang benar, bagus, cocok, tapi agama melarangnya. Ya, mendapatkan uang benar menurut akal bagus, bagaimana mendapatkan uang, tapi kadang menurut agama tidak cocok, ya, misalnya ada unsur penipuan dan lain-lain sebagainya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kata Allah, man amila salihan, barang siapa yang beramal saleh, min zakarin au unsa, dari laki-laki atau perempuan, laki atau perempuan. Apa janji Allah? Wa huwa mu'min. Sedang orang yang beramal itu, yang melakukan kebaikan itu adalah mukminun. Ya, ini mukminun, orang beriman. Tahu matepe. Maka dia Allah Ta'ala falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami pasti akan memberikan mereka, ya, dia orang yang beriman itu beramal saleh. Falanuhyiyannahu, kami pasti akan memberikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang mulia. Werengina sefong Allah Ta'ala atu ngemadecing, ya. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami pasti akan membalas mereka, pasti kiwala imanan roh bi ahsani ma kanu ya'malun, lebih baik, ya, daripada apa yang telah mereka lakukan, lebih magasingin iya nafuko. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah. Laki perempuan ketika dia melakukan amal kebajikan, dijanji oleh Allah hayatan thayyibah, kehidupan yang mulia. Apa itu kehidupan yang mulia? Menurut sebagian ulama mufassir, kehidupan yang mulia adalah termasuk rezeki. Kehidupan yang mulia adalah termasuk kesehatan. Kehidupan yang mulia adalah termasuk ketenangan. Jadi bukan satu-satunya kehidupan mulia hanya harta, tapi banyak macamnya. Termasuk ketenangan. Mungkin saja orang lain menilai kita, ai maperi anu masusah anu, tapi ternyata kita ini tenang. Itu adalah kehidupan yang mulia, janji Allah. Untuk orang yang beriman dan melakukan amal kebajikan. Dunia ini, dunia. Di akhirat, apa kata Allah? Wala najziyannahum, dan kami pasti akan membalas mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, lebih baik daripada apa yang telah dia lakukan di dunia. Amal yang kita lakukan di dunia ini tidak sebanding janji-janji Allah, janji-janji Rasulnya, ya. Contoh kecil saja, ya. Janji Rasulullah, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, dia dijanji akan dibangunkan masjid di hari kemudian di jannah, di surga. Nah, ini membangun masjid di dunia ini tidak hanya satu orang satu masjid, ya. Yang penting kita dapat bagian, ya. Ada uang kita masuk di masjid itu, kita masuk bagian mendapat donatur, termasuk bagian orang yang menyumbang untuk membangun masjid. Janji Allah minimal satu rumah di surga. Itu perbandingannya bi ahsani ma kanu ya'malun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian selanjutnya, iman ini banyak fungsinya. Ya, mega gunana tepe. Ketika saya percaya itu banyak manfaatnya. Pertama, iman itu meringankan beban. Salat Jumat ini kan beban, bawaan apa? Beban dari Allah. Kita adalah orang mukallaf. Orang yang dapat beban tiwi perintah pula dari Allah Ta'ala itu beban. Tidak semua orang yang membawa beban ini merasa mudah, ringan. Hanya orang yang beriman mengatakan ringan. Contoh salat Jumat ini ya, masih ada saudara kita yang belum bisa salat Jumat. Ya. Kenapa kita ini semua hadir salat Jumat? Itu karena iman. Engkau tahu deh nono. Ini meringankan beban. Begitu semua bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perintah Allah Ta'ala? Sempajangnya. Dekne yang mana tamatinul rumah sempajang. Tidak semua orang yang punya harta cukup ya nisabnya untuk dikeluarkan zakat bisa mengeluarkan zakatnya. Tergantung dari iman mereka. Jadi nulis fada-fada igana duita fada-fada igana waramparata ya anu megana sekeran megana sumbang ya anu cedemi bawang. Kenapa? Karena motivasi iman. Ketika saya yakin bahwa apapun yang saya keluarkan di jalan Allah pasti itu akan digantikan oleh Allah. Kami belum pernah mendapat ada informasi bahwa orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah karena Allah gara-gara itu dia bangkrut. Oh, orang yang yakin itu insya Allah pasti dia akan mengeluarkan hartanya dengan mudah. Tapi di sisi lain orang yang menganggap kalau saya keluarkan ini kurang berkurang pasti dia jadi kikir. Ya, jadi itulah motivasi iman. Begitu semua bentuk-bentuk pelaksanaan perintah ya. Termasuklah salat berjamaah. Tidak semua orang mudah melaksanakan salat berjamaah. Makanya jangan heran ketika kita melihat ada orang jauh rumahnya dari masjid, dari segi fisik dulu mau kejelet tuh ke masjid, tapi dia kena tetangi berjamaah. Sementara engkau tahu hore malesi ya. Nah molok kilari letu masih gitu macam itu tapi dia tidak masih di masjid. Itu karena motivasi iman. Jadi iman itu meringankan beban. Di samping meringankan beban untuk melakukan ketaatan, juga meringankan beban untuk tidak melakukan dosa. Karena ada orang yang pernah saya dengar mengatakan, masuk sewek nih tetap jama-jama nih ya. Nasabak waktuku nasa malolo itu sudah menjadi kebiasaan saya. Maka datu si kayak jawab aku. Ini tuh nadek tertangi nasabak dek temat tepe. Maksud saya begini. Nasabak dek temat tepe maka daku jama ya jama-jamanya maka seolah ngiri aleku. Maka seolah ngiri agamaku. Maka seolah ngiri tolanya. Kalau kita yakin seperti itu dan yakin juga bahwa ada azabnya, pasti kita akan tinggalkan. Jadi iman meringankan beban. Yang kedua, iman itu menjadikan kita bernilai di sisi Allah. Dengan iman bernilai. Sekalipun orang lain menganggap kita biasa-biasa, tapi di sisi Allah bernilai. Sama hanya dengan emas itu. Iro ulawenge ya. Siapapun yang menjualnya ketika dia betul-betul emas murni sama ji harganya. Anak-anak yang bawa ke pedagang emas, orang tua yang bawa pasti sama harganya. Kenapa? Karena emas itu yang bernilai. Orang beriman juga bernilai di sisi Allah. Biar orang lain mengatakan tidak ada apa-apanya, tapi ketika dia punya iman, maka itu bernilai di sisi Allah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dan ini terakhir mungkin saya sampaikan, sebenarnya fungsi iman itu banyak ya. Yang terakhir saya mau sampaikan, iman itu berfungsi menjadikan apapun yang dilakukan oleh orang yang beriman pasti akan bernilai kebaikan. Ya. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah pernah bersabda, ajabal lil mu'mini, mengherankan keadaan orang beriman. Mapata kajenna keadaan atau mata la yaqdillahu lahu qada'an illa kana khairahu lahu. Orang beriman itu bagaimanapun kondisinya pasti dia kebaikan baginya. In asabat hudarra, kata Rasulullah, orang beriman itu ketika ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, ya, sabara fakana khairal lahu, dia bersabar,
Ya, ketika dia berusaha, ternyata usahanya itu tidak sesuai dengan harapannya. Berdagang, ternyata keuntungannya tidak sesuai dengan harapannya. Pokoknya apapun yang dia lakukan tidak sesuai dengan harapannya, maka dia kembalikan kepada Allah. Dapat pahala. Beda dengan orang yang tidak tahu ya seperti itu, ketika dia tidak berusaha tidak sesuai harapannya dengan apa yang terjadi, agak nasem. Wah, kong Allah Ta'ala masa nak mani ya, mana kenapa kok kayak nama tinulu muka mah berjam. Engkau motor beli bola aku, dia jenang kuitit tamu aku masih gie. Dia sengi beban masih gie, tapi apapun yang dia usahakan ternyata berhasil. Bukan itu yang menjadi ukuran bagi Allah. Bukan. Ketika ada orang yang selama ini pelanggaran terus yang dilakukan, tapi kita tak itu semana itu mendrek dalena, tapahangi itu ia lain agak sana istidraj dalam agama. Ipancing itu kehong Allah Ta'ala. Ya, pangipam misalnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang beriman ketika dapat musibah dia bisa menerima dengan kesabaran, maka dia nabi tafakana khairal lahu. Dapat kebaikan itu. Wa in asabatu sarra, ketika dia menerima sarra, sesuatu yang menyenangkan, nikmat, syakara, dia bersyukur. Aku usaha na kurena kalkulasi cocok mana, magasi mana, berhasil mana, bahkan irona impikangi lebih dari itu ya. Orang beriman apa kata mereka? Ini sesuai dengan harapan saya, dengan keinginan Allah. Si cocok. Dia nama tempuh mak bicara dia nak kadana jago memang kawin siapa dulu saya, tidak begitu. Dia kembalikan kepada Allah. Ini kesesuaian antara keinginan saya, doa saya. Oh, diterima, dikabulkan oleh Allah. Sarra syakara, dia bersyukur, bentuk kesyukuran ya. Lapak kiguna yaro agar werengeri fong Allah Ta'ala di lalan nafuri fong Allah Ta'ala. Syukur makdina bittafaqana khairal lahu. Kebaikan lagi baginya. Walaisa zalika li ahadin illa lil mu'mini. Tak seorang pun di dunia ini dapat kebaikan, susah dapat pahala, senang meni dapat pahala, illa lil mu'mini, kata Rasulullah, kecuali hanya orang yang beriman saja. Begitu. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin cukup itu yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaat buat kita semua dan juga terkhusus kepada diri saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadir hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.